Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Faris Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman yang berbahagia. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi integrasi Islam, iman, dan ihsan. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri antara Ailsa Faradila, Ameliana Surya Kartika, Isma Afidatul Hasanah, Nafizah Safa Zafira, dan Nuraini Rahmayudawati. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu konsep Islam, iman, dan ihsan. Lalu proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Lalu yang ketiga implementasi iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang keempat peran ihsan dalam pembentukan karakter. Langsung saja kita kepada pembahasan materi. Yang pertama yaitu konsep Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yaitu Islam, iman, dan ihsan telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam dialognya dengan malaikat Jibril yang terdapat pada hadis riwayat Muslim. Pada hadis tersebut kita dapat belajar dari sosok Jibril yang mendatangi majelis ilmu bersama Rasulullah dengan sikap sopan dan berpenampilan rapi. Selain itu juga mengajarkan kita tentang salah satu metode belajar tanya jawab sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril. Yang pertama yaitu iman. Secara bahasa, iman berarti percaya dan kepercayaan. Secara istilah berarti mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan anggota badan. Jika dikaitkan dengan Islam, iman berarti sikap mental seorang muslim yang mempercayai pokok kepercayaan yang 6 yang biasa kita sebut rukun iman. Yang kedua yaitu Islam. Secara bahasa berarti sejahtera, selamat, kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Sedangkan menurut istilah berarti bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Islam merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu, sehingga senantiasa sesuai dengan perkembangan manusia hingga hari kiamat. Yang ketiga yaitu ihsan. Secara bahasa berarti berbuat baik, sedangkan menurut istilah berarti ketika beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan ketika tidak mampu melihatnya, maka harus yakin jika Allah melihat perbuatannya. Dalam Al-Quran, terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini, dapat disimpulkan betapa mulia dan istimewanya ihsan dalam Al-Quran. Salah satunya, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Next. Selanjutnya, proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Iman adalah fitrah, ikhtiar, dan hidayah. Iman adalah fitrah, pemberian Allah sejak zaman azali atau arwah. Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid atau menyembah Allah yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya, di mana tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 127 yang menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah berketuhanan hanya kepada Allah semata, dan manusia diamanahi untuk menjaga fitrah tersebut dari kelalaian yang akan menyesatkannya. Kemudian, iman juga hadir karena ikhtiar manusia. Di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia agar bisa berpikir dan menentukan pilihan keyakinannya.
Terakhir, iman merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah itu mutlak dari Allah. Tidak ada satupun manusia bisa memberikan hidayah kepada sesama, seperti tertuang dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Hidayah secara bahasa artinya petunjuk. Hidayah disebut memiliki 5 macam, di antaranya hidayah ilhami, yang merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, kepada makhluk yang Allah ciptakan, seperti seorang bayi yang lapar atau haus diberi hidayah ilhami untuk menangis agar diberi ASI oleh ibunya. Kemudian hidayah hawasi atau bisa juga disebut sebagai kemampuan indrawi. Hal ini terlihat ketika kita mampu merespon dengan sesuai suatu peristiwa, seperti ketika sedih kita menangis dan ketika bahagia kita senang. Kemudian ada hidayah akli atau akal. Hidayah ini merupakan hidayah yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Kita sebagai manusia diberikan akal untuk berpikir, menemukan ilmu, dan merespon peristiwa dalam kehidupan dengan respon bermanfaat. Dengan adanya hidayah akli atau akal ini, membuat kita bisa mengambil pelajaran hidup. Kemudian hidayah dian atau agama adalah panduan ilahi yang membuat manusia mampu membedakan antara yang hak dan batil, antara yang baik dan yang buruk. Dan hidayah taufik. Hidayah ini merupakan hidayah yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang fokus tujuannya kepada hari akhir. Hidayah taufik membuat manusia bersih dari segala penyakit hati. Mereka akan kokoh dengan keimanan yang mereka miliki. Karena itulah hanya kesungguhan dalam mencintai Allah untuk mendapatkan hidayah ini. Next. Kemudian, kondisi iman seseorang mengalami pasang surut. Kendati demikian, setiap orang yang beriman harus tetap berusaha menjaga iman agar terus bertambah. Dalam sebuah puji-pujian di masjid atau musola, sering terdengar seputar obatnya hati ada 5 perkara. Puji-pujian itu bersumber dari kitab Al-Wafi fi Al-Syarhi Harbain Al-Nawawi yang menyebutkan obat hati ada 5 perkara, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur atau perenungan, kosongkan perut atau puasa, qiyamul lail atau salat malam, berdoa di waktu sahar atau waktu akhir dalam sebelum subuh, dan duduk bersama orang-orang saleh. Beberapa upaya dalam meningkatkan iman adalah yang pertama, menciptakan lingkungan imani. Membangun lingkungan sosial yang baik, keluarga yang islami, sekolah, masyarakat yang madani merupakan cara yang efektif dalam merawat iman. Karena apabila kita berada pada lingkungan yang baik, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap diri kita. Kemudian berzikir yang lama. Berzikir atau menyebut Allah bisa dengan lisan, hati, dan perbuatan bahkan harta. Semua yang bisa mengingatkan seseorang kepada Allah disebut dengan zikir. Zikir dapat membantu membangun kesabaran dalam diri dan menenangkan pikiran. Dengan pikiran yang tenang tentu akan semakin mudah dalam mengambil keputusan secara rasional. Kemudian membaca Al-Quran beserta maknanya. Membaca Al-Quran bukan saja membawa kenikmatan rohani dan menambah kualitas iman kepada Allah, tetapi juga menambah pahala. Dan di setiap satu huruf dari Al-Quran yang dibaca, kelak akan memberikan syafaat atau pertolongan ketika masih hidup di dunia, bahkan hingga hari kiamat. Kemudian melakukan puasa. Puasa itu adalah salah satu cara seseorang merawat iman. Dengan puasa berarti telah menjaga perutnya dari berbagai makanan dan minuman yang haram maupun syubhat. Dengan puasa, seseorang bisa mengendalikan nafsunya. Ketika sedang berpuasa, seseorang sedang interaksi dengan Allah. Puasa Ramadan maupun sunnah, jika dilaksanakan atas dasar iman semata karena Allah, pasti akan melahirkan pribadi yang bertakwa. Kemudian melaksanakan sholat malam. Bagi seorang muslim, menjaga sholat 5 waktu dengan baik adalah wajib. Karena sholat itu merupakan
tiang agama. Menjaga dan melaksanakan sholat berarti menjaga dan merawat iman. Menjaga sholat bukan saja membawa keberkahan, tetapi terhindar dari perbuatan tercela dan maksiat. Kemudian berkumpul dengan orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seseorang yang berkawan dengan orang baik atau orang soleh seperti berteman dengan pemilik minyak wangi sehingga bisa kebagian wangi walaupun tidak membelinya. Berkawan dengan orang berilmu atau soleh berarti sama dengan merawat iman sehingga hati pun terjaga imannya. Selanjutnya yaitu implementasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu hakikat ibadah. Menurut As-Siddiqi, ibadah itu meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan, perkataan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Dengan demikian, ibadah itu meliputi tutur sikap, bahkan urusan busana pun merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia disebut dengan Abdullah atau dalam bahasa Indonesianya yaitu hamba Allah yang berarti harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hampir semua ibadah mahdhah, mulai dari sholat, haji, dan puasa, selalu melahirkan kesolehan sosial. Orang yang beribadah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan orang-orang yang bertakwa. Menurut penjelasan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu pasti suka berbagi dalam kondisi lapang maupun susah, bisa menahan amarah, dan juga pemaaf. Next. Selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus proporsional, tidak memberatkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Berikutnya ada peran ihsan dalam pembentukan karakter. Ihsan merupakan pilar agama Islam. Saat ihsan telah melekat pada seseorang, maka ia akan merasakan kehadiran Allah setiap waktu. Ihsan harus ditanamkan sejak dini. Ketika ihsan melekat pada pribadi seseorang, maka ia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saat dia sedang melakukan ibadah mahdhah, dia akan merasakan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat kualitas ihsan seseorang, akan semakin santun, ramah kepada sesama, bahkan akan mementingkan sesama daripada dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam misalnya, beliau tidak pernah mementingkan urusan sendiri. Semua yang dilakukan adalah untuk umatnya. Bahkan saat ajal akan menjemputnya, yang ditanyakan hanyalah kondisi umatnya kelak. Tidak satupun sikap yang ditampakkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali menyenangkan dan menyejukkan sesama. Ramah, santun dalam bersikap menjadi ciri khas pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendapat julukan uswatun hasanah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia di dalam menerapkan iman, Islam, dan ihsan.
Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, iman merupakan fitrah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iman dapat hadir karena adanya ikhtiar dari manusia dan hidayah yang datang dari Allah. Yang kedua, iman perlu dirawat dengan cara membangun lingkungan sosial yang baik, membaca Al-Quran, melakukan puasa, melaksanakan sholat malam, dan banyak berzikir. Yang ketiga, implementasi iman, Islam, dan ihsan yaitu dalam melaksanakan ibadah. Syarat agar diterimanya ibadah adalah ikhlas. Yang keempat, ihsan sangat berperan penting dalam pembentukan karakter. Jika ihsan melekat pada seseorang, ia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.